Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Apawati Lestari, kelas 4A Sosiologi angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari UTS Sosiologi Komunikasi. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari sosiologi, pengertian komunikasi, dan pengertian dari sosiologi komunikasi. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari sosiologi. Sosiologi ialah ilmu yang mempelajari pola perilaku manusia dalam berkelompok. Maksudnya berkelompok itu bisa saja seperti keluarga, atau bermasyarakat, atau ras, suku, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam sosiologi juga membahas mengenai pola hubungan dalam masyarakat itu. Dan dalam sosiologi juga membahas mengenai fenomena-fenomena sosial, dan juga membahas mengenai masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kenakalan remaja, atau misalnya dalam masalah kurangnya pendidikan. Selain membahas mengenai masalah-masalah sosial juga, dalam sosiologi juga membahas mengenai struktur sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti misalnya ada diferensiasi sosial dan juga stratifikasi sosial. Mungkin itu saja untuk mengenai pengertian dari sosiologi. Lanjut ke pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian juga penerimaan pesan atau berita yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sebagai contoh, misalnya saya berbicara kepada teman saya mengenai informasi tugas untuk hari ini. Nah, dalam hal tersebut terjadi sebuah komunikasi di mana ada saya sebagai komunikator atau penyampai pesan juga berita, dan ada teman saya sebagai komunikan atau penerima pesan. Nah, lanjut ke pengertian dari sosiologi komunikasi. Seperti yang dapat kita ketahui ya, bahwa sosiologi juga membahas mengenai pola hubungan antar masyarakat. Maka sudah jelas dalam sebuah masyarakat itu terdapat sebuah interaksi. Dan menurut saya tidak akan terbentuk sebuah masyarakat apabila sebelumnya tidak terjadi sebuah interaksi sosial atau komunikasi. Maka sudah jelas di dalam sebuah pola hubungan sosial atau pola hubungan masyarakat, maka sudah jelas di dalamnya terdapat komunikasi atau disebut juga interaksi. Nah, jadi dapat lebih rincikan bahwa sosiologi komunikasi ialah cabang dari ilmu sosiologi, di mana fokusnya itu pada interaksi sosialnya atau pada komunikasi yang terjadi dalam masyarakat, seperti itu. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran ganda media menurut Burhan Bungin. Peran ganda dari media itu yang pertama yaitu sebagai agen of change atau perubahan. Nah, perubahan di sini ialah perubahan ke arah yang lebih baik atau perubahan ke arah positif. Sehingga di mana kita para penikmat media bisa merasakan perubahan dari media itu ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh misalnya di mana pada zaman sekarang itu banyak sekali komunitas-komunitas online yang sangat bermanfaat, seperti komunitas masuk perguruan tinggi, ataupun komunitas beasiswa, dan juga komunitas dakwah. Sehingga kita para penikmat media itu enggak lagi susah gitu mencari informasi mengenai PTN, mengenai beasiswa, karena kita telah diberikan sarana, jadi tidak kesulitan lagi. Nah, itu merupakan salah satu peran media yang positifnya. Nah, selanjutnya yaitu peran media sebagai agen of destroyer atau agen perusak. Sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwa pada zaman sekarang itu banyak sekali efek-efek negatif gitu ya dari media, enggak hanya efek positif saja.
Sebagai contoh misalnya pada zaman sekarang banyak sekali anak di bawah umur atau seperti anak SD yang sudah menonton video-video yang sebenarnya mereka belum pantas atau tidak boleh untuk menonton video tersebut. Selain itu juga banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja akibat dari media. Seperti saya pernah melihat dari beberapa berita gitu, adanya pelecehan seksual gara-gara misalnya berteman di Facebook, udah itu ketemuan yang berakhir dengan pelecehan seksual. Nah itu merupakan agen perusak ya, dimana anak-anak pada zaman sekarang itu pemikirannya juga lebih terganggu, dan banyak sekali anak remaja apalagi perempuan yang kehilangan harga dirinya yang disebabkan oleh media. Nah itu merupakan agen yang dimaksud oleh Burhan Pungin, yaitu ada agen perubahan ke arah yang lebih baik dan ada juga agen perusak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ideologi media. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ideologi media merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai yang diusung dari media massa kepada halayak dalam menyampaikan pesan. Nah, pesan-pesan itu bisa berupa acara televisi seperti berita, atau misalnya berupa acara talk show. Nah, selain itu ideologi media juga membantu para halayak atau membantu kita itu dalam melambangkan atau memperjelas sesuatu. Jadi misalnya ada sesuatu yang kurang jelas dalam lambang tersebut, nah diterjemahkan oleh ideologi media. Nah jadi ideologi media itu bisa membantu dalam menerjemahkan atau menjelaskan mengenai lambang-lambang yang terdapat di media. Setelah itu ideologi media juga mempunyai batasan atau gagasan gitu, seperti misalnya kita sebagai halayak harus memberikan komentar. Nah ideologi media memberikan sarana gitu untuk kita berkomentar, selain itu untuk kita berpikir dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari media. Yang pertama yaitu fungsi media sebagai sumber informasi. Seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa pada zaman sekarang itu sangat mudah gitu untuk mencari informasi. Seperti mencari informasi perguruan tinggi pun sudah mudah karena sudah adanya media. Selain itu juga di berita-berita. Jadi kalau pada zaman dahulu mungkin kasus-kasus yang sedang terjadi di Indonesia atau masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia itu nggak langsung hafal gitu ya kita itu ke kitanya, tapi gara-gara sekarang ada media, ada televisi, nah kita tidak kesusahan lagi untuk mencari informasi atau mengetahui informasi yang sedang terjadi pada saat ini. Yang selanjutnya yaitu dari fungsi media ialah mengatasi dari keterbatasan ruang, waktu, dan indera manusia. Maksudnya ialah seperti pada zaman sekarang yang dimaksud dengan keterbatasan ruang itu seperti misalnya pada zaman sekarang itu kita tidak perlu bersusah payah untuk pergi bertemu dengan teman kita yang jauh misalnya, atau dengan kerabat kita yang jauh dari rumah kita cukup dengan memvideo call juga itu bisa langsung tersambung. Nah itu merupakan salah satu fungsi media dari keterbatasan ruang. Selain itu juga dari keterbatasan waktu. Misalnya kita jadi tidak harus membuang waktu yang begitu banyak. Misalkan ingin bertemu dengan kerabat kita, tidak perlu misalkan pergi dulu dalam perjalanan atau apa, tetapi kita bisa langsung saja memvideo call kalau pada zaman sekarang. Nah itu merupakan fungsi media untuk mengatasi dari keterbatasan ruang serta waktu dan juga indera manusia. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi media untuk menyampaikan pesan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa sekarang untuk menyampaikan pesan pun tidak perlu harus bertemu dulu gitu. Bahkan dalam beberapa detik pun pesan yang kita maksudkan itu udah bisa tersampaikan. Jadi
media media memberikan kita sarana yang lebih mudah untuk menyampaikan pesan, sehingga kita tidak perlu harus bertemu dulu lah, harus kemana dulu lah gitu. Jadi dengan cara mengetik itu juga bisa sudah bisa menyampaikan pesan apa yang ingin kita sampaikan. Yang selanjutnya yaitu fungsi media sebagai sarana untuk memberikan ide, gagasan juga pendapat. Sebagai contoh misalnya di sini saya itu termasuk seseorang yang suka mengedit ya, mau itu mengedit video, mengedit foto atau apa. Nah, ide-ide yang saya punya itu bisa saya berikan atau bisa saya berikan kepada yang lain dengan cara misalkan saya memberikan tutorial mengedit foto atau mengedit video yang kemudian video tersebut saya upload ke YouTube dan orang lain bisa melihat ide-ide mengedit ala saya. Nah, seperti itu. Jadi media memberikan sarana untuk saya menyampaikan ide gagasan tentang mengedit. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir yaitu fungsi media sebagai sarana pendidikan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, pada zaman sekarang semasa COVID itu pembelajaran itu dipindahkan, yang tadinya luring atau misalkan bertemu tatap muka kini menjadi daring atau menggunakan media sosial. Nah, yang dimaksudkan sebagai sarana pembelajaran ini dimana kita sekarang untuk belajar aja tidak harus bertemu dengan Pak dosen, misalkan tidak harus pergi ke tempat kuliah, tapi dengan cara kita duduk di rumah juga kita bisa belajar, asalkan kita menggunakan media itu dengan benar. Seperti itu. Baik, di sini saya akan berpendapat mengenai bungkamnya media pada kejadian pada tanggal 11 Maret kemarin, di mana pada para mahasiswa mengadakan aksi demo ya di beberapa tempat. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa kemarin itu aksi mahasiswa demo itu karena harga minyak yang tinggi, juga harga BBM yang naik. Selain itu juga ada isu mengenai presiden 3 periode. Tetapi kenapa media bungkam atau tidak terfokus pada masalah-masalah tersebut? Bahkan media malah fokus terhadap kasus yang lain, seperti contoh kasus Marcel, seorang pelawak itu. Nah, media lebih fokus ke masalah yang lain, enggak fokus ke masalah-masalah yang sedang terjadi. Nah, apa masalahnya? Apa sebabnya? Mungkin menurut saya bisa jadi itu karena adanya ancaman dari pihak lain. Jadi ada yang mengancam kepada pihak media, sehingga media tidak berani untuk mempublikasikan mengenai demo kemarin atau mengenai masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Selain itu bisa saja pihak media atau televisi itu disogok mungkin ya. Tapi ini mohon maaf apabila kesalahan, tapi ini menurut pendapat saya bisa saja disogok oleh pihak lain tersebut, sehingga akhirnya media atau televisi tidak memfokuskan kajiannya kepada masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Kurang lebih begitu. Jadi pada intinya media bungkam kenapa media bungkam pada masalah, sedangkan intinya kenapa media bungkam sedangkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, diterpa berbagai masalah. Bungkamnya media tersebut bisa saja karena adanya pihak yang mengancam atau adanya pihak yang membayar. Mungkin itu saja. Karena ya seperti yang dapat kita tidak membayar.
Karena ya seperti yang dapat kita ketahui, bukan kasus, karena ya seperti yang dapat kita ketahui, demo kemarin mahasiswa pada tanggal 11 Maret itu nggak ramai di televisi, nggak seperti demo yang Omnibus Law ya. Kalau pada masa demo Omnibus Law itu banyak sekali televisi yang menayangkan dan juga pokoknya ramai sekali didengarkan. Akan tetapi untuk demo yang kemarin itu kurang gitu ya, kurang, sehingga para masyarakat kurang mengetahui adanya demo tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya salah dalam berpendapat atau apa, karena ini hanya pendapat saya. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari sebagian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Mungkin itu saja jawaban ujian tengah semester Sosiologi Komunikasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau banyak kesalahan, karena saya masih dalam proses pembelajaran, dan kesalahan hanya datang dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.